Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari kelas PAIB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Makna Komunikasi Pendidikan. Nah, jadi tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Langsung saja saya masuk di poin pertama, yaitu pengertian komunikasi. Nah, jadi kata komunikasi itu berasal dari kata kam yang berarti kata depan yang artinya dengan dan bersama dengan. Nah, dan unus yaitu kata bilangan yang berarti satu. Nah, dari kedua kata itu terbentuklah kata benda communio yang dalam bahasa Inggris itu menjadi communion dan yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan dan hubungan. Nah, untuk komunia diperlukan usaha dan kerja. Dari kata itu dibuatlah kata kerja communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian kepada seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan seseorang, memberitahukan kepada seseorang, bercakap-cakap atau bertukar pikiran, berhubungan dan berteman. Nah, jadi kata kerja communicare itu pada akhirnya dijadikan kata kerja benda communication, atau bahasa Inggrisnya itu communication, dan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata komunikasi. Nah, jadi berdasarkan berbagai arti kata communicare yang menjadi asal kata komunikasi, secara harfiah komunikasi itu berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, penukaran pikiran atau hubungan. Nah, jadi setelah menguraikan makna dari kata komunikasi, Agus Muhammad Harjana kemudian menganalisis makna komunikasi. Nah, menurut Harjana itu dalam sudut pandang pertukaran makna, komunikasi ini dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Nah, jadi pertukaran makna itu merupakan inti yang terdalam dari kegiatan komunikasi. Kenapa? Karena yang disampaikan orang dalam komunikasi itu bukan kata-kata, melainkan arti atau makna dari kata-kata itu sendiri. Nah, karena interaksi inilah komunikasi itu merupakan kegiatan yang dinamis. Selama komunikasi ini berlangsung baik pada pengirim maupun penerima, terus-menerus terjadi saling memberi dan menerima pengaruh dan dampak dari komunikasi tersebut. Nah, kemudian Onong Ucajana Effendi merumuskan bahwa komunikasi itu sebagai proses pernyataan antar manusia. Nah, hal yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Nah, dalam bahasa komunikasi kita harus mengetahui bahwa pernyataan itu disebut sebagai pesan, atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan sebagai message. Nah, kemudian orang yang menyampaikan pesan itu disebut komunikator, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah communicator. Kemudian orang yang menerima pernyataan tersebut disebut dengan komunikan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu communicate. Nah, jadi tegasnya itu komunikasi ini berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di poin kedua, yaitu sejarah perkembangan komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu semakin berkembang seiring dengan ditemukannya berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi itu membantu manusia untuk mempercepat perkembangan atau meningkatkan
pembangunan, baik itu pembangunan individu maupun kelompok. Nah, salah satu perkembangan teknologi yang sangat cepat adalah teknologi komunikasi. Nah, yang menghadirkan beragam pilihan bentuk, teknologi dan kecanggihannya. Jadi, perkembangan komunikasi itu sebenarnya sejalan dengan kehidupan dan keberadaan manusia. Jadi ada 4 titik penentu itu dalam sejarah komunikasi. Yang pertama, perolehan. Nah, perolehan bahasa yaitu pada saat yang sama dengan lahirnya manusia. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan seni tulisan yang berdampingan dengan komunikasi yang berdasarkan pada bicara. Kemudian yang ketiga yaitu reproduksi kata-kata tertulis dengan menggunakan alat pencetak, sehingga ini memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah munculnya komunikasi elektronik, mulai dari telegraf, telepon, audio, radio, televisi, hingga satelit. Nah, jadi sedangkan menurut Alvin Toffler terdapat 3 peradaban dalam perkembangan teknologi, yaitu zaman pertanian, zaman industri, dan zaman informasi.